Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, masih terlalu boros. Jika poin didistribusikan ke tempat lain, poin tersebut akan menjadi kekuatannya. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia tarik sekarang adalah dia harus terus naik level sampai dia memiliki cukup mana. Kemudian alokasikan poin berharga ke kemampuan lain yang lebih berharga. Nilai kemampuan. Cheng Jinwoo tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki 5 hadiah dari misi mendesak. Dia ragu sejenak apakah akan mengalokasikannya untuk kecerdasan, tetapi pada akhirnya dia memberikan 3 poin untuk kekuatan dan 2 poin untuk kekuatan fisik. Kemampuan. Kekuatan, 75. Stamina, 45. Kelincahan, 82. Kecerdasan, 39. Persepsi, 69. Poin yang dapat didistribusikan, 5. Pengurangan kerusakan fisik, 20%. Benar saja, diakhiri dengan 5 membuat orang merasa nyaman. Cheng Jinwoo menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, gemuruh-gemuruh. Ada getaran keras di ruang bawah tanah. Apakah 1 jam begitu cepat? Tidak ada waktu. Cheng Jinwoo menutup jendela status. Dia sengaja menunda sampai portal ditutup, tetapi jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan terjebak di dalam selamanya. Sebelum pergi, Cheng Jinwoo berbalik dan melihat ke kamar bos. Spar sihir juga diambil. Tidak ada yang tersisa. Setelah mengkonfirmasi lagi, Cheng Jinwoo dengan cepat menghilang melalui pintu keluar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Getaran ruang bawah tanah lebih keras dari sebelumnya, seolah memperingatkan bahwa portal akan ditutup. Agen dari divisi investigasi asosiasi pemburu tiba di saat yang tepat. Mereka menatap tercengang pada Cheng Jinwoo yang perlahan keluar dari portal yang hendak ditutup. Nah, Pak, apakah tidak ada yang selamat selain Anda? Tidak lagi. Ekspresi para penyelidik membeku seketika. 9 pemburu masuk tetapi hanya 3 yang keluar hidup-hidup. Ini tidak diragukan lagi kecelakaan besar. Beberapa kecelakaan serius serupa terjadi satu demi satu di satu area saja, dan para penyelidik ini hanya merasa langit akan runtuh. Mereka masih ingin memastikan tidak ada survivor lain di dalam. Portal sudah ditutup. Itu sebabnya Cheng Jinwoo menunggu sampai pelabuhan teleportasi hampir ditutup untuk keluar. Tentu saja mereka tidak bisa memberitahu mereka bahwa ada orang yang selamat di dalam. Dalam kasus ini, satu-satunya bukti yang tersisa adalah kesaksian dari ketiga penyintas. Seorang penyelidik berkata dengan nada rumit. Baru saja, Departemen Investigasi menerima telepon dari Ketua Industri Jinjiang, mengatakan bahwa dia ingin menyerahkan diri. Saat ini Song Ziguo bergabung dalam percakapan. Ketua Industri Jinjiang? Dia adalah ayah korban, dan dilaporkan bahwa dia menyuap Jiang Haotian untuk membunuh tahanan tersebut. Begitukah? Setelah ketua mengetahui bahwa Jiang Haotian telah berhasil membunuh pemerkosa, dia mengakui semuanya. Ini sebenarnya bukan Jiang Haotian, tapi saya. Polisi berjalan menuju ketua, dan orang-orang dari asosiasi berjalan ke sini. Cheng Jinwoo bertanya setelah mendengarkan dengan tenang beberapa saat. Jadi tidak ada masalah? Mendengar pertanyaan Cheng Jinwoo, para penyelidik tampak bingung. Yah, itu saja. Ada bukti yang cukup meyakinkan untuk membuktikan kejahatan Jiang Wutian, dan ketiga tahanan itu berjuang mati-matian melawan Jiang Wutian. Seperti yang ditanyakan Cheng Jinwoo, tidak ada keraguan tentang masalah ini. Tapi hanya satu hal. Seorang penyelidik mengartikulasikan masalah yang tidak dapat dia pecahkan. Lalu siapa yang memberi Jiang Haotian pukulan terakhir? Penyelidik tiba di tempat kejadian belum lama ini, dan keadaan spesifik dari kejadian tersebut masih belum jelas. Ya, markas asosiasi memang jauh dari sini. Tidak mudah untuk sampai sebelum portal benar-benar ditutup. Mereka pasti bergegas dari markas ke tempat kejadian begitu mereka mendapat telepon. Kelelahan di wajah para penyelidik tidak bisa disembunyikan. Saat Cheng Xiaoyu hendak mengatakan yang sebenarnya, dia memikirkan Liu Chenhao. Meskipun sangat disayangkan, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Jika dia mengikuti tes pendaftaran lagi, dia tidak akan dapat membantu Liu Chenhao mewujudkan rencananya.
Karena yang dibutuhkan Liu Chenhao adalah pemburu level rendah dengan kekuatan superior. Jika Cheng Jinwu dinilai sebagai pemburu senior setelah mengikuti ujian, rencana ini tidak dapat direalisasikan. Tapi kenapa? Ketika Cheng Jinwu memikirkan Yu Chenho yang frustrasi, dia menganggapnya lebih lucu dan lucu daripada meminta maaf. Meski ada yang mengasihani bangunan itu. Namun, tidak ada cara lain. Cheng Jinwu baru saja akan berbicara. Saya melakukannya. Cheng Jinwu tanpa sadar mengikuti suara itu dan menoleh untuk melihat. Xiaoxi juga menatap Song Ziguo dengan kaget. Paman? Tepat sebelum Cheng Xiaoyu ingin bertanya mengapa dia mengatakan itu, Song Ziguo berinisiatif untuk menemui para penyelidik itu. Akulah yang membunuh Jiang Haotian. Tapi para detektif masih sedikit ragu dengan jawaban itu. Kamu bilang kamu mengalahkan Jiang Haotian? Sulit untuk tidak meragukan pernyataan ini. Song Ziguo hanyalah pemburu level, dan dia kehilangan lengan kirinya. Dan Jiang Wutian adalah pemburu peringkat B. Pemburu tingkat tinggi seringkali lebih kuat dari yang diyakini orang. Semua orang tahu bahwa perbedaan kekuatan antara kelas B dan kelas C jauh lebih besar daripada perbedaan antara kelas C dan kelas D. Song Ziguo tersenyum. Apakah kamu tidak melihat orang yang berdiri di belakangku? Apa? Merasa semua orang menatapnya tiba-tiba, Xiaoxi tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Li Xiaoxi adalah pemburu peringkat B. Hanya karena itu adalah pemburu non-tempur, itu tidak sering disebutkan. Tapi hanya melihat levelnya, seperti Jiang Haotian, dia adalah pemburu tingkat tinggi. Jika ada pemburu level B di samping untuk membantu, pemburu level C dapat mengalahkan pemburu level B. Para penyelidik menarik napas lega seolah-olah mereka telah menemukan jawabannya. Cheng Xiaoyu mengambil kesempatan untuk datang ke sisi Song Ziguo dan merendahkan dirinya untuk bertanya. Kenapa kamu berbohong? Song Ziguo juga berkata dengan suara rendah, saya pikir pasti ada alasan bagi Anda untuk menyembunyikan kekuatan Anda. Apakah saya melakukan terlalu banyak? Tentu saja tidak. Berkat Song Ziguo, dia bisa menghindari segala macam masalah. Bagaimana mungkin itu tidak perlu? Itulah mengapa dikatakan bahwa pengalaman adalah yang paling berharga. Tidak, tentu saja tidak. Kamu telah membantuku berkali-kali, kalau saja aku bisa membantumu dengan hal-hal ini. Seorang penyelidik mendatangi mereka. Tuan Song Ziguo, silakan ikut dengan kami. Bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Ayo pergi. Song Ziguo pergi ke asosiasi dengan para penyelidik. Hanya Cheng Jinwu dan Xiao 11 yang tersisa di tempat kejadian. Matahari juga telah terbenam. Xiaoxi merasakan aura aneh yang memancar dari tubuh Cheng Jinwu, dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan dengan hati-hati. Bisakah kamu berjalan denganku sebentar? Apakah Anda berbicara tentang makan malam? Ada terlalu banyak kegiatan hari ini, dan Cheng Jinwu kebetulan juga sedikit lapar. Cheng Jinwu langsung setuju. Ayo pergi. Seolah-olah mereka sudah sepakat sebelumnya, kedua pemuda itu berjalan perlahan berdampingan di bawah lampu jalan yang lembut. Xiaoxi terus menatap kakinya. Karena begitu dia mengangkat kepalanya, pandangannya akan melihat ke sisinya secara tak terkendali. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak peduli, tetapi dia tidak bisa. Jelas mengobrol dengan Cheng Jinwu sangat mudah di masa lalu, tetapi sekarang dengan rasa penindasan Cheng Jinwu, sulit bagi Xiaoxi untuk angkat bicara. Apa yang terjadi? Sekarang dia cukup kuat untuk menaklukkan pemburu peringkat B dengan mudah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.